kelas A01 angkatan 2019. Di sini saya akan mengenalkan dan menjelaskan tentang media pembelajaran IPA untuk anak, khususnya yang di sini adalah anak tunadaksa. Nama media tersebut adalah Water Cycle Board. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Tada! Jadi, ini adalah media pembelajaran Water Cycle Board yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, apa sih sebenarnya itu Water Cycle Board? Sesuai namanya, water cycle yaitu siklus air. Media ini adalah media yang membantu untuk menjelaskan materi mengenai siklus air. Jadi apa sih yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk memilih media ini? Karena yang pertama, seperti yang kita ketahui, hujan adalah fenomena alam atau kejadian alam yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga materi tersebut ada di pelajaran IPA SD. Karena hujan adalah kejadian alam yang sering kita temui, jadi menurut saya perlu untuk menjelaskan kepada anak bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi anak tidak hanya mengetahui, oh sekarang sedang hujan, tapi nanti akhirnya anak juga tahu bagaimana proses terjadinya hujan tersebut. Alasan kedua saya memilih media pembelajaran ini adalah karena media ini sangat ringan sehingga mudah dibawa dan dipindahkan. Hal ini akan memudahkan anak, terutama anak tunadaksa, untuk menggunakan media ini. Karena seperti yang kita ketahui, anak tunadaksa kan kekurangannya adalah pada fisiknya. Jadi, media yang ringan seperti ini sangat membantu mereka untuk menggunakan media tersebut. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah untuk memberikan keterampilan kita mengenai siklus air. Adapun fungsi dari media ini adalah untuk memvisualisasikan bagaimana tahapan-tahapan siklus air kepada anak supaya anak lebih mudah memahami tentang tahapan siklus air. Menjelaskan terlebih dahulu kepada anak apa itu siklus air serta tahapan-tahapan siklus air. Jadi secara sederhana, siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu turun lagi ke bumi, dan siklus tersebut akan berlangsung secara terus-menerus atau berulang. Dan siklus air sendiri secara sederhana dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahapan penguapan, yang kedua pembentukan awan, dan yang ketiga adalah hujan. Penguapan sendiri dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika laut, sungai, atau danau menguap karena sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan oleh evaporasi. Tidak hanya laut, danau, atau sungai yang dapat menguap karena sinar matahari, tetapi tumbuhan di bumi juga dapat menguap karena sinar matahari. Penguapan yang dihasilkan oleh tumbuhan di bumi ini dinamakan oleh transpirasi.
letusan yang terjadi di bumi akan naik ke udara, lalu membentuk awan. Lalu selanjutnya awan tersebut akan mengembun dan membentuk titik-titik air. Proses ini dinamakan oleh kondensasi. Lalu selanjutnya awan tadi akan ditiup oleh angin menuju daratan. Di daratan, titik-titik air pada awan akan turun menjadi hujan. Saat itulah hujan terjadi. Lalu siklus ini akan terus terjadi secara terus-menerus atau berulang. Setelah menjelaskan apa itu siklus air dan tahapan-tahapan siklus air kepada anak, kita selanjutnya bisa meminta anak untuk menjelaskan kembali apa yang telah kita jelaskan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing dengan menggunakan media ini. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk kendala dalam pembuatan media ini, sebenarnya saya tidak terlalu banyak menemui kendala saat pembuatan media ini, karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat media ini adalah bahan-bahan atau barang-barang yang mudah ditemukan di sekeliling kita, serta membuatnya pun juga tidak terlalu sulit. Jadi untuk kendala sendiri saya tidak terlalu banyak menemukan kendala. Selanjutnya, manfaat yang saya rasakan setelah membuat media ini adalah yang pertama, yaitu saya bisa mengingat kembali materi mengenai siklus air tentunya. Lalu yang kedua, saya juga bisa mengasah keterampilan saya dengan membuat media seperti ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan media ini atau dalam penjelasan serta hasil akhir video ini nanti masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan lainnya. Maka dengan senang hati saya akan menerima saran serta kritik yang membangun dari teman-teman sekalian agar hasil kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Thanks for your attention, have a good day and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.